Ya, mungkin revitalisasi JPO ini juga tidak berdampak langsung kepada lalu lintas, tapi sebenarnya juga ini jembatan penyeberangan orang ini memang sudah dinantikan oleh banyak Ya. warga Jakarta, khususnya yang sudah semakin sadar berjalan kaki itu menyehatkan, ya kan, termasuk saya. Tapi kamu tahu nggak persamaan jembatan dan cinta? Apa itu? Kalau jembatan itu menyambungkan dua jalan, kalau cinta itu menyambungkan dua hati seperti itu. Makanya itu Sama-sama dinantikan saling ya. menyambungkan, iya. Baik. Jadi semakin mencintai jalanan gitu kan. Dan ini karena jembatan ini juga tidak hanya dari fungsinya saja, tapi juga JPO ini yang akan kita lihat bersama ini juga diklaim memiliki nilai estetika. Lantas bagaimana perkembangannya? Kita sudah tersambung bersama dengan koresponden CNN Indonesia Indriani Laksmi. Selamat pagi Laksmi. Laksmi, kalau berbicara mengenai JPO yang sudah dinanti-nantikan ini, bagaimanakah proses revitalisasinya sejauh ini dan bisa Anda perlihatkan seperti apa JPO yang katanya memiliki nilai estetika ini? Oke, Fani dan juga Rian, selamat pagi. Betul sekali, memang DKI Jakarta sejak tahun 2018 tengah melakukan revitalisasi di beberapa JPO yang ada di Jakarta. Salah satunya yang seperti kita tahu bahwa yang sudah digunakan itu ada di JPO Jelambar Barat dan juga di JPO Penggilingan di Jalan Sumarno. Dan saat ini saya sedang berada di JPO Bundaran Senayan, Fani dan juga Rian. Dan di sini kalau dari pantauan saya sejak beberapa menit yang lalu memang belum dibuka. Memang rencananya JPO Bundaran Senayan ini akan dibuka pada tanggal 15 mendatang. Artinya hari Selasa nanti para pengguna jalan di kawasan perkantoran Sudirman ini juga akan bisa melintasi JPO yang bisa dibilang modern dan juga kekinian. Mengapa saya bilang begitu? Karena dari desainnya ini sendiri bisa dibilang sangat modern. Jika dari Dinas Bina Marga menyebut bahwa desainnya ini berbentuk atau rancangan cincin putar, karena memang dari luar kita bisa melihat bahwa jembatan ini seperti diikat oleh cincin, bisa dibilang seperti itu. Dan bagian tengahnya ini, yang bagian main bridge-nya ini, sepanjang 68 meter, kita bisa melihat bahwa cincinnya itu berwarna putih dan di bagian tengahnya itu ada jembatan yang ukurannya lebih luas dibandingkan dengan jembatan yang lama. Dan jembatan ini menariknya lagi juga dibuat mendatar, tidak ada undakan seperti JPO pada umumnya atau mungkin JPO lama. JPO ini memang dibilang ramah disabilitas dan juga dibuat dengan kemiringan yang bisa diakses oleh para pengguna kursi roda nantinya. Dan tidak hanya pengguna kursi roda, Fani dan Rian, untuk JPO di Bundaran Senayan ini sendiri juga nantinya akan ramah juga bagi ibu hamil, lansia, dan juga ibu membawa anak. Dan rencananya JPO ini akan dibuka pada tanggal 15 mendatang. Dan Fani dan juga Rian, tidak hanya di JPO Bundaran Senayan ini yang begitu memukau mata, bisa dibilang seperti itu, tapi juga di Jalan Senayan ini saya melihat ada 3 jembatan yang sangat menarik. Tidak hanya di Bundaran Senayan, ada juga di daerah GBK atau Gelora Bung Karno dan juga di daerah PMJ atau Polda Metro Jaya. Namun tadi saya melintas di bagian jembatan penyeberangan orang Polda Metro Jaya, memang untuk proses revitalisasinya atau proses konstruksinya sendiri masih terbilang cukup lama, artinya masih agak lama bisa dipergunakan oleh masyarakat karena memang untuk proses pembangunannya sendiri kayak cincinnya ataupun jembatannya, jembatan utamanya itu masih belum sempurna, bisa dibilang seperti itu. Namun di JPO ini sendiri ya di Bundaran Senayan dan juga di GBK bisa dibilang sudah 90% rampung, dan hal itu telah disebutkan atau telah diakui oleh pihak Dinas Bina Marga dan menyebutkan bahwa untuk perampungan ini sendiri telah mencapai 90%, tinggal proses pembenahan terakhir dan juga untuk proses pemasangan instalasi listrik seperti itu, Rian dan juga Fani. Baik Laksmi, memang indah sekali kalau kita lihat dari sini. Saya sendiri bingung harus melihat Laksmi atau lihat jembatan yang sama-sama indah gitu kan. Tapi kalau kita perhatikan juga Laksmi, seperti apa sebenarnya efektivitas sosialisasi JPO ini? Apakah sudah ada warga juga sudah menantikan ingin menggunakan tapi ternyata belum bisa? Seperti apa pantauan Anda di lapangan? Iya, ya, Rian dan juga Fani. Jika berbicara tentang efektivitas dari JPO ini sendiri, memang kalau untuk di wilayah Senayan
Senayan itu terkenal dengan ramainya kendaraan, terutama pada jam-jam sibuk kerja. Jadi untuk jembatan penyeberangan orang khususnya di kawasan Ratu Plaza di Bundaran Senayan ini memang terbilang sangat efektif bagi para pengguna jalan, khususnya bagi yang akan menyeberang dari arah Ratu Plaza menuju ke arah Blok M ataupun sebaliknya. Dan yang paling penting itu adalah ramah disabilitas, karena memang dari Pemprov DKI Jakarta sendiri telah menargetkan bahwa untuk pembangunan JPO ke depannya akan ramah disabilitas dan juga untuk ramah lansia serta ibu hamil. Dan untuk sosialisasinya sendiri memang saat ini masyarakat sudah bisa melihat sendiri bagaimana proses pembangunannya, dan dari Pemprov sendiri juga nantinya akan memberikan informasi kepada masyarakat tentang kapan pengguna jalan akan bisa melewati jalur ini. Namun sampai saat ini untuk jalur di JPO ini sendiri masih ditutup oleh pihak kontraktor, dan saya sendiri masih belum bisa memasuki daerah remnya atau daerah jalur aksesnya itu sendiri. Dan kami masih akan memantau seperti apa perkembangannya, dan juga kami akan mewawancari dari pihak terkait dari Dinas Bina Marga dan juga kontraktor Rian dan juga Fani. Iya, tentunya kita juga menantikan ya ini kapan jembatan ini akan dibuka sehingga kita bisa memanfaatkannya. Terima kasih Indrayani Laksmi atas laporan Anda langsung dari kawasan Bundaran Senayan, Jakarta.